Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah kepada kita semua. Dan juga salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan juga kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan hidayah, semoga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sabar, terutama sabar dalam menghadapi segala cobaan. Menurut bahasa, sabar itu berasal dari kata sobaro yang artinya menahan diri. Nah, menurut istilah, sabar itu ialah menahan diri dari berbagai segala cobaan atau menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, sebagai contoh bagi kita umat Islam yang harus dijalani sebagai contoh Nabi, beliau sangat bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Nah, kisah yang cukup terkenal dalam rasa sabarnya Nabi Muhammad SAW ialah kisah di desa Taif. Nah, beliau itu sangat sabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Salah satunya ialah beliau pernah dicaci maki, mendapatkan hinaan dalam berdakwah di desa Taif tersebut. Nah, beliau bukannya membalas perbuatan mereka, akan tetapi beliau justru mendoakan mereka agar bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai contoh bagi kita bahwa Nabi itu sebagai panutan, sebagai contoh rasa sabar itu tidak ada batasnya. Nah, kita sebagai umatnya harus bisa mempelajari dari beliau. Nah, kita dalam menghadapi berbagai cobaan itu harus sekuat tenaga menjalani segala sesuatu itu, apalagi ujian, cobaan, dengan sabar. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153, maaf. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, Allah itu kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian atau cobaan di luar batas kemampuan kita. Nah, kita sudah pasti diberikan ujian itu, kita pasti bisa menghadapinya karena di bawah batas kemampuan kita gitu. Nah, kita dalam menghadapi sabar itu kita harus dalam menghadapi cobaan itu harus bersabar dan bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena dengan Allah memberikan cobaan atau masalah dan hidayah, itu sebagai kasih sayang Allah kepada kita gitu. Nah, kita harus menanggapinya dengan baik, dengan hal-hal positif. Kita bersyukur bahwa Allah itu sayang sama kita, dan kita itu sebagai pengingat cobaan itu bahwa kita tuh harus kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus beribadah, meningkatkan rasa sabar dan ibadahnya. Nah, mungkin cukup dari saya materi yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila terbata-bata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.